Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, kembali lagi di channel Inspirasi Sahabat Muslim, tempat kita berbagi kisah-kisah Islami yang penuh makna dan hikmah. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap manusia punya perjalanan. Bukan hanya soal karir, bukan hanya tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang pencarian jati diri, makna hidup, dan tentang bagaimana seseorang bisa berdiri tegak setelah berkali-kali dihantam kehidupan. Ini adalah kisah seorang aktor terkenal yang lahir dari perbedaan, tumbuh dalam keterbatasan, dan justru menemukan cahaya dalam keheningan. Siapa ya kira-kira? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspirasi lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai kisahnya. Reza Rahadian Matulesi, lahir pada 5 Maret tahun 1987 di Kota Bogor, Jawa Barat. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Abdul Rahim, pria keturunan Persia, dan Pratiwi Widantini Matulesi, wanita berdarah Ambon. Nama Rahadian bukan sekadar nama, itu adalah gabungan dari Rahim dan Pratiwi, nama ayah dan ibunya. Sementara Matulesi adalah warisan marga dari ibunya. Namun, kehidupan Reza kecil tidak berjalan semulus kelihatannya. Saat usianya baru menginjak 6 tahun, orang tuanya bercerai. Sebuah peristiwa besar dalam hidup seorang anak kecil, yang kemudian membentuk banyak bagian dari dirinya kelak. Setelah perpisahan itu, Reza dibesarkan oleh ibunya. Sosok wanita tangguh yang tidak hanya menjadi orang tua tunggal, tetapi juga pahlawan dalam hidup Reza. Ibunya membesarkannya dengan penuh cinta, disiplin, dan nilai-nilai keberagaman. Dari ibunya lah Reza mengenal kekuatan kasih, meski dalam keterbatasan. Pada tahun 2004, Reza mulai menapaki dunia hiburan melalui ajang pemilihan model Top Guest yang diselenggarakan oleh majalah remaja aneka Yes. Tak disangka, ia keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini menjadi pintu masuknya ke dunia hiburan. Tapi bukan hanya tampan dan fotogenik. Reza membawa sesuatu yang berbeda. Rasa lapar akan pembelajaran dan ketekunan yang luar biasa. Ia mulai membintangi sejumlah sinetron dan FTV. Dunia akting menjadi rumah baru baginya, tempat ia belajar tentang karakter, emosi, dan cerita. Namun dunia film layar lebarlah yang benar-benar mengukuhkan namanya. Debutnya di film-film horor pada tahun 2007 mungkin belum membuat geger bioskop. Tapi itu menjadi langkah awal. Perlahan tapi pasti, Reza menunjukkan kapasitas akting yang luar biasa. Film perempuan berkalung sorban memperlihatkan kematangan aktingnya. Dan puncaknya, saat ia memerankan tokoh Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Dalam film Habibie dan Ainun, perannya begitu menyatu, begitu mendalam, sampai orang-orang sulit membedakan antara Habibie asli dan Reza. Reza bukan hanya aktor. Ia adalah seniman. Namun, jauh sebelum ketenarannya, Reza sedang menapaki perjalanan lain yang jauh lebih pribadi dan menyentuh pencarian spiritual. Reza lahir dalam keluarga berbeda agama. Ayahnya seorang Muslim, ibunya seorang Nasrani. Sejak kecil, Reza aktif mengikuti kegiatan gereja. Ia bahkan ikut sekolah minggu secara rutin. Yang menarik, guru sekolah minggunya bukan orang sembarangan. Dia adalah Glenn Fredly, musisi legendaris Indonesia, yang bukan hanya mengajarkan Reza tentang Tuhan, tetapi juga tentang cinta dan kemanusiaan. Namun di usia 19 tahun, Reza mulai merasakan sesuatu. Hatinya gelisah, ada perasaan kosong yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai merenung, bertanya kepada dirinya sendiri, kepada semesta, dan kepada Tuhan. Lalu suatu hari, setelah refleksi panjang, Reza mengambil keputusan besar. Ia ingin menjadi seorang Muslim. Keputusan ini tidak datang dari tekanan luar, bukan karena pasangan,
bukan karena pekerjaan, bahkan bukan karena keluarga. Ini murni lahir dari suara hatinya sendiri, dari percakapannya yang paling dalam dengan Tuhan. Sebelum memeluk Islam, Reza berbicara jujur kepada ibunya. Sebuah momen yang menegangkan tapi juga penuh kasih. Apa yang dikatakan sang ibu? Dengan lembut, ibunya menjawab, "Peluklah agama sesuai dengan apa yang kamu yakini, nak. Karena agama yang mama bawa, itu adalah yang mama percayai untuk kamu sejak lahir. Tapi jika kamu sekarang yakin pada jalanmu sendiri, mama akan tetap mendukungmu." Ibu saya pernah bilang sama saya, peluklah agama sesuai dengan apa yang kamu yakini. Karena agama yang mama bawa itu adalah apa yang mama bawa untuk kamu sejak lahir. Tapi kalau kamu merasa ada keyakinan untuk memeluk agama yang berbeda suatu saat nanti, atas kesadaran penuh sebagai seorang yang sudah dewasa, silakan. Itu bukan hanya kata-kata seorang ibu. Itu adalah cinta dalam bentuk paling murni. Setelah menjadi mu'alaf, Reza tetap menjalin hubungan hangat dengan keluarganya. Setiap Natal, ia ikut merayakan bersama mereka. Ia ikut menghias pohon Natal, memberi hadiah, bercengkrama, bukan karena ia ikut keyakinan mereka, tapi karena ia ingin menghormati tradisi dan menunjukkan bahwa cinta tidak harus seiman. Dalam salah satu wawancara, Reza berkata, "Dalam perjalanan hidup saya menemukan bahwa Islam adalah agama yang damai, penuh cinta. Tentu semua agama mengajarkan kasih, tapi menurut saya, Islam menyempurnakan itu." Nah, dalam perjalanan hidup menemukan bahwa buat saya Islam tuh agama yang damai, agama yang penuh cinta. Ya, tentu semua agama mengajarkan tentang kasih gitu ya, tapi dalam perspektif saya Islam menyempurnakan itu. Islam menyempurnakan nilai sebuah cinta, kasih, kedamaian. Islam yang Reza temukan bukan soal fanatisme, bukan sekadar ritual, tapi soal hati yang damai, tentang mencintai sesama dan menerima semua perbedaan sebagai bagian dari keindahan hidup. Reza tidak pernah mengklaim dirinya sempurna dalam menjalankan agama, tapi ia jujur bahwa apa yang ia pilih adalah hasil perenungan yang dalam dan hubungan pribadi yang ia bangun dengan Sang Pencipta. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak bisa dipaksakan, bahwa keputusan spiritual seseorang adalah tentang kejujuran hati, bukan tekanan sosial, dan yang paling menyentuh, cinta seorang ibu. Betapa luar biasanya hati seorang ibu yang bisa melepaskan anaknya dengan keyakinan baru, tanpa mengurangi kasihnya sedikit pun di saat banyak orang saling mencaci hanya karena beda keyakinan. Reza dan ibunya menunjukkan bahwa cinta dan hormat jauh lebih tinggi nilainya daripada sekadar perbedaan. Reza Rahadian mengajarkan kita untuk berani jujur pada diri sendiri, untuk tidak takut mengikuti suara hati. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga kisah Reza Rahadian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup bukan soal kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Jika kamu suka kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa klik like, share ke orang-orang terdekatmu, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang mencintai kedamaian. Dan jangan pernah takut untuk mencari cahaya, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.